Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Saya Erni dari Kota Batu, tapi lagi bekerja di Jakarta. Assalamualaikum, Habib. Ya. Biar nih. Ya, pertanyaannya sebelum ke pertanyaan sebenarnya 1 tahun yang lalu jadi teringat Mbah Nun menyampaikan ya kalau yang dulu-dulu itu saya selalu bilang ya nggak usah mikir dunia-dunia banget lah, ibaratnya seperti itu, nggak usah mikirin dunia-dunia banget. Tapi semakin kesini Mbah Nun juga anak muda harus bisa juga memberikan hal yang baru gitu, salah satunya mungkin lewat usaha. Nah pesannya itu kita mikirin materi nggak apa-apa, yang penting jangan materialistik gitu kan. Nah dari sini terus akhirnya ya pertanyaannya dari sini terus pertanyaannya itu Baru kan pernah membahas tentang kebenaran juga gitu ya. Setiap orang masing-masing itu punya kebenarannya masing-masing. Nah, masuk kepada tema di sini itu kan kita ada tentang kebaikan terus keindahan. Tadi dikasih contoh soal aja cuman pilihan ganda mana yang benar gitu kan. Nggak ada mana yang baik dan mana yang indah. Nah, sebenarnya ketika kami ini mungkin ya fundamental apa sih yang harus kita hadirkan gitu untuk agar kita itu nggak berdebat atas kebenaran kita masing-masing gitu loh. Seperti itu sih mungkin bisa dikasih untuk nasihat-nasihatnya. Karena satu lagi kata Mbak Nun, ini buat teman-teman bagi aja ya, lebih ke kalau datang ke Ma'iyah jangan sampai nggak nambah ilmu. Apapun yang diperlukan filter apa yang kita butuhkan gitu. Nggak harus membahas tentang pemilu pun nggak apa-apa. Yang penting kita punya value baru ketika kita pulang dari Kenduri Cinta khususnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan nih bebas. Yuk, Mas, sana dulu, sini dulu. Berdiri, Mas. Siapa tadi namanya, Mbak? Mbak Erni ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra. Kebetulan di sini kesibukannya mahasiswa. Saya ingin bertanya tadi kan terkait tema juga terkait ketenangan ya. Jadi kalau soal ketenangan saya jadi ingat soal kematian, gitu kan. Ya mungkin kan belakangan sering kita lihat ada kalimat-kalimat TikTok kan, ketenangan mana lagi yang kamu cari ketika orang meninggal saja didoakan untuk tenang misalnya itu. Nah saya jadi ingat kematian tapi justru penasaran soal kematian itu sendiri. Jadi mungkin bisa dijawab entah dari versi agama atau saintifik atau apapun. Jadi saya penasaran ketika kita mati itu sebenarnya anggaplah masuk ke surga ataupun ke neraka gitu ya. Entah di surga kita sibuk dengan kenikmatan atau di neraka kita sibuk dengan kesakitan. Apakah kita masih sempat untuk bersosialisasi? Maksudnya di sini kan kalau kita mungkin bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman atau dengan orang lain atau mungkin dengan warung Madura tadi kan karena ada efek tubuh kita yang butuh lapar gitu kan. Atau mungkin kita sakit gitu kan, akhirnya perlu dirawat segala macam. Artinya ruh kita terjebak di tubuh ini gitu kan. Yang memunculkan banyak hubungan sosial itu sebenarnya. Nah, ketika roh kita sudah sibuk dengan siksaan atau mungkin sudah sibuk dengan nikmat di surga itu sendiri, apakah masih ada hubungan sosial itu? Apakah? Karena saya membayangkan kalau misalkan seandainya saya duduk di surga, seandainya gitu kan. Terus semua kan katanya kalau semua yang di surga itu apa yang diminta ada gitu kan. Ketika saya ada, apa semua yang minta ada, apakah saya masih perlu berbicara dengan teman saya yang ada di sini misalkan kayak gitu. Apakah masih muncul hubungan-hubungan seperti itu dan ketergantungan seperti itu apakah akan hilang gitu kan? Atau bahkan juga kalau ke cowok itu ada yang diiming-iming kalau misalkan di khutbah masjid itu Jumatan kayak Anda akan ditemani oleh bidadari misalkan seperti itu kayak ya mungkin obat untuk jomblo gitu kan. Tapi apakah istri kita atau mungkin anak kita, apakah rasa sayang tadi yang kita pupuk di dunia itu apakah masih ada gitu? Atau kita akan sibuk gitu kan dengan nikmat itu sendiri? Dan kalau misalkan disambungkan juga dengan kemarin bulan puasa sempat juga baca itu dari Imam Al-Ghazali kalau nggak salah yang mengatakan bahwa ya kalau misalkan Anda berbuka puasa dan dipuas-puasin, berarti sebenarnya puasa Anda itu sedikit tidak berguna gitu kan. Karena kan kita gunanya menahan diri gitu kan. Tapi di waktu buka puasa itu kita dikasih waktu untuk menikmati itu, tapi dihabiskan gitu. Yuk, nah, pertanyaan Mas. Ya, itu dikaitan juga dengan hidup dan mati tadi. Ketika hidup ini sebagai puasa kita gitu kan, dan mati kita itu sebagai buka puasa kita, dan lalu kita masuk surga itu dinikmatin semua apa yang saya minta, habisin semua yang tidak keturutan di dunia dihabisin semua. Apakah berguna puasa kita? Maksudnya hidup kita di dunia ini
dalam tirakat puasa itu. Mungkin itu, terima kasih. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piar Leadena, biasa dipanggil Piar atau Aden, kesibukannya bekerja. Mungkin sedikit agak panjang ya, saya juga udah tulis karena kesulitan juga menuliskan apa yang saya pikirkan gitu. Jadi menyambung dari Litas Kunu dan tadi di Mukadimah terkait dengan nilai yang saya dapatkan bahwa penerimaan sepenuhnya terhadap apapun gitu, bahwa akan ada ketentraman di situ gitu. Kalau kita menerima semua hal, nanti akan ada ketentraman di situ gitu. Bagaimana ternyata kalau masyarakat Indonesia itu sudah menerima keresahan mereka gitu. Jadi kayak ya udah saya terima tanggal tua dan saya terima makan promah aja gitu. Jadi itu kan penerimaan terhadap semua hal gitu. Dan juga bagaimana kalau sebenarnya di Indonesia itu banyak kreativitas dan mungkin juga banyak inovasi yang bukan berdasarkan kemauan berinovasi gitu, tapi keterpaksaan, kenekatan, atau mungkin survival mode yang tadi disebutkan juga gitu. Jadi seperti yang tadi disebutkan Mas Abrang, bahwa harus ada keseimbangan antara fasilitas untuk berinovasi dan juga kemauan untuk berinovasi gitu. Fasilitas kita memang ada, keresahannya ada, solusinya kita udah lakukan gitu, udah dapatkan gitu. Tapi kemauan kita untuk berinovasi mungkin belum ada gitu. Jadi kita hanya melakukan itu karena keterpaksaan gitu. Kayak mungkin tadi orang-orang teman-teman kita di Madura gitu buka bensin eceran di depan SPBU gitu. Itu karena ya udah survival mode aja gitu. Dia mencari peruntungan iya. Jadi dia hanya berusaha, ya udah saya berusaha semaksimal mungkin gitu. Tidak ada niatan bahwa oh ini bisa salah satu inovasi yang saya lakukan untuk menyaingi SPBU gitu. Atau ini salah satu inovasi yang saya lakukan untuk menyaingi minimarket gitu. Jadi bukan kesadaran ke sana gitu, tapi hanya sebatas ya keterpaksaan atau penerimaan terhadap sesuatu saja gitu. Jadi untuk pertanyaannya, titik balik atau bagaimana sih apa yang harus kita lakukan gitu untuk itu gitu. Jadi kita harus semakin sadar ke depannya terhadap inovasi. Jadi tidak hanya berdasarkan survival mode kita gitu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sama dikit ya. Yang pertama Mbak Erni. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Indrawan juga ya. Termasuk yang terakhir. Tadi Mbak Erni itu kan baik buruk soleh. Terus Mas Hensat nih, yang ngomongin keterangan tadi. Mungkin langsung dulu ya. Kalau Mas Piar tadi saya nyimpulin gini. Kalau inovasinya itu dari backgroundin the power of kepepet Mas. Kepepet baru aku inovasi. Terus enggak, kira-kira gimana kan gitu. Yuk monggo, Mas Hensat dulu atau? Oh iya. Oh iya Mas Indrawan dulu. Yeah. Apakah inovasi bisa lahir dari kepepet? Bisa banget, ya. Cuman balik lagi, apakah itu inovasi atau bukan, tergantung definisinya. Tadi Habib kan udah mengatakan bahwa harus mulai dari definisi. Nah kalau saya yang menganut definisi inovasi itu punya 3 kriteria. Yang pertama ada unsur keterbaruan atau perbedaan yang signifikan. Yang kedua adalah dia benar menyelesaikan masalah atau menciptakan nilai yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, dipakai beneran. Nah, jadi apakah warung Madura yang buka 24 jam atau yang jual eceran di depan SPBU itu adalah inovasi atau bukan? Ya, tergantung. Kalau misalnya 3 itu terpenuhi ya iya. Misalnya baru, belum pernah ada yang seperti itu. Oke, terpenuhi 1. Yang kedua, benarkah itu menyelesaikan masalah? Masalahnya siapa? Bukan hanya masalahnya si orang Madura itu sendiri, tapi juga masalah dari customersnya. Kalau benar gara-gara dia buka bensin eceran di depan SPBU itu, ada sekelompok orang yang masalahnya bisa selesai, yang itu nggak mungkin bisa selesai kalau dia hanya pakai SPBU, berarti yang kedua terpenuhi kaidahnya. Yang ketiga, diadopsi atau dipakai atau dibeli orang. Dia dapat customer apa enggak? Gitu. Kalau ternyata iya Mas, banyak orang datang ke SPBU bukan untuk ngisi di SPBU, tapi untuk beli eceran dari yang orang Madura ini gitu. Nah, ketika 3 itu terpenuhi, berarti masuk kategori inovasi. Berarti inovasi. Tapi kalau misalnya 1 aja dari 3 ini, ya nggak terpenuhi.
Ya, kalau tadi Mas Sabrang tadi menyebut kreativitas sama inovasi itu beda. Jangan-jangan itu cuman kreatif karena beda atau baru. Nah, ya, berarti satu saja dari 3 kategori itu yang terpenuhi. Kalau 2 nggak terpenuhi berarti bukan inovasi. Mungkin saya dudukannya di situ aja kali ya. Jadi supaya dudukan inovasinya itu pas. Nanti monggo silakan diterjemahkan sendiri. Monggo. Iya, saya ingin melanjutkan yang Mas Indrawan ya. Warung Madura itu apakah inovasi? Saya menyebutnya inovasi sejak awal. Kenapa? Karena memang 3 unsur yang Mas Indrawan itu kasih itu terpenuhi. Kenapa saya tahu? Karena saya wawancara. Bahkan ada di YouTube saya katakan sebagian ada di YouTube saya. Kalau Warung Madura ada di YouTube saya. Kalau yang bensin eceran di depan SPBU itu tidak ada di YouTube saya. Tapi saya ngobrol. Itu awalnya itu saya cerita itu di Maia mungkin 8 tahun yang lalu mungkin. Lama banget udah atau 5 tahun yang lalu lah. Itu saya temukan di Pasar Minggu. Apakah itu baru? Iya. Karena ketika saya ceritakan itu orang-orang bukan hanya di Maia, di medsos itu orang-orang, oh iya ya, ada ya. Itu satu. Kemudian apakah itu menjadi penghasilan? Iya, karena saya sudah sering ceritakan bahwa 3 anaknya sarjana dari jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Kemudian yang ketiga, apakah itu menyelesaikan masalah? Iya. Karena kenapa? Masalahnya orang antri di SPBU lama sepeda motor, ngelihat di pintu keluar ada yang jual bensin, maka dia langsung melipir ke sana. Dan yang lebih dari segalanya adalah ketika saya tanya, "Lah sampean ini ketika pertama kali terpikir jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin, itu kenapa tidak istighfar gitu ya?" Astagfirullah, itu pikiran bodoh gitu ya. Dan dia bilang, justru yang seharusnya istighfar itu Pertamina. Karena jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin itu menyebabkan 3 anaknya sarjana dan tidak pernah rugi. Sedangkan dia yang kulaan ke Pertamina, mbahnya bensin eceran, itu sering kali rugi. Jadi dia itu lebih hebat dari Pertamina. Makanya Menteri BUMN itu seharusnya orang Madura lah. Biar tahu. Kemudian saya izin menjawab satu lagi yang tadi karena pertanyaan soal orang di akhirat itu apakah masih berinteraksi? Iya. Saya kasih kata kuncinya, jenengan baca Suratul A'raf. Suratul A'raf itu isinya tentang bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Salah satunya, kalau Anda buka Suratul A'raf ayat ke-44, di sana itu menceritakan tentang komunikasi antara ahli surga dan ahli neraka. A'raf itu artinya puncak. Tempat orang yang pahala dan dosanya itu 50-50. Jadi orang yang pahala dan dosanya 50-50 itu di akhirat nanti ada. Jadi pas gitu. Dosanya 50, ininya pahalanya 50. Akhirnya ditaruh di bukit namanya Bukit A'raf. Dia dibiarkan sampai semua dihisab dan dimasukkan ke surga dan ke neraka. Kemudian baru dia dimasukkan ke surga karena rahmat dari Allah. Jadi capeknya cuma capek nunggu. Karena dia terakhir. Jadi di Al-A'raf itu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kondisi kita di akhirat. Dan diantaranya dialog ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga ditanya sama ahli neraka, beneran surga itu ada? Ada. Ini buktinya saya sekarang di surga katanya. Ya saya gak tahu teknologinya, mungkin WhatsAppan atau micet, saya gak tahu ya. Cuman yang jelas itu dibuka dialog itu. Malaikat yang kemudian menjadi moderatornya. Di ayat itu, Suratul A'raf ayat 44. Dan ahli surga nanya ke ahli neraka. Bener kan? Dikasih tahu gak mau sih kalian. Dan itu kemudian menjadi salah satu argumentasi tentang keberadaan Tuhan bagi seorang filosof namanya Immanuel Kant. Itu yang disebut dengan argumentasi moral. Bahwa Tuhan pasti ada karena dunia ini berjalan secara tidak bermoral. Yang mencuri bisa jadi dihormati,
yang dicuri bisa jadi dihakimi. Sehingga harus ada penghakiman setelah ini yang bersifat adil, yang itu dilakukan oleh yang maha moral, yaitu Tuhan yang maha kuasa, yang kemudian mengadili semuanya dengan baik. Jadi itu ada. Bahkan Imam Ghazali itu bercerita, ini sebagai karena kita ini berada di era yang sekarang itu saling melempar kebencian, fitnah di media sosial ya. Jadi Imam Ghazali bercerita tentang hadis qudsi, bahwa kelak di akhirat itu ada dua orang, yang satu tukang gibahin yang satunya lagi. Tukang memperolok yang satunya lagi. Intinya yang satu ini buzzer lah kira-kira. Kemudian yang menjadi korban ini minta kepada Allah agar si orang itu pahalanya diberikan kepada orang yang digibahin. Yang merasa korban biasanya pelaku tuh. Diberi. Kemudian kata Allah gak ada, dia gak punya pahala. Terus gimana ya Allah? Kemudian kata Allah, kamu lihat tuh ke kanan kamu. Dilihat di sana surga yang begitu indah, pancaran surga yang begitu indah. Yaudah ya Allah, saya minta dimasukkan saja ke sana. Kemudian apa kata Allah? Kamu pegang saudaramu yang setiap hari ngibahin kamu di dunia itu, kemudian kamu ampuni dia dan ajak dia ke surga. Jadi komunikasi itu terjadi, interaksi itu terjadi. Sebagai apa? Sebagai pembuktian bahwa Allah dengan segala janjinya itu nyata, ada. Sehingga kemudian terjadilah komunikasi-komunikasi itu. Sejak kita meninggal sampai kita di sorga, komunikasi dan interaksi itu terjadi. Karena kan sampean kalaupun masuk sorga, kan belum tentu tahu bahwa neraka ada enggak ya. Kan ahli surga saling nggak tahu juga tuh, neraka ada nggak, kan nggak pernah ke sana gitu. Maka kemudian itu pembuktian bahwa Tuhan ada dengan segala janji-janjinya. Di antara janjinya adalah surga dan neraka. Karena kokohnya argumentasi ini menjadi salah satu argumentasi Immanuel Kant ketika membuktikan secara moral bahwa Tuhan itu ada. Itu mungkin. Mau nambahin? Oke, Pak Insat. Ya. Ada di sini yang berprofesi sebagai buzzer? Hah? Ngaku aja nggak apa-apa, saya maafin. Jadi Bib, beberapa harian ini, belakangan ini, buzzer itu masuk ke industri sepak bola kita, Bib. Pokoknya kalau ngomongin Sintayong, abis itu diserang aja. Saya kemarin kan ngomong ya, saya bilang begini, saya sih oke dengan Sintayong dan naturalisasinya. Kita emang menang, tapi kita belum juara. Minimal juara ASEAN lah, gitu ya. Saya tungguin itu, ini kan dikit lagi Piala Asia kita bisa kesempatan lolos tuh. Tapi lolos doang terus kemudian menang, atau lolos kemudian kalah kan gak enak, enakan juara gitu. Saya bilang gitu doang. Abis itu Instagram saya tuh, ini bentar lagi nih kalau saya posting Ma'iyah, Instagram Maya juga diserang tuh sama tuh buzzer. Yang nyerang itu yang postingannya 0, followernya juga 0. Tapi ngomongnya galak banget. Jangan ngomongin bola, gendut. Oh Allah. Iya emang. Kan saya cuma bilang ya Allah. Terus ngomongnya galak-galak gitu. Saya sih kadang-kadang suka ketawa juga. Seneng juga. Alhamdulillah sekarang diperhatiin ya. Walaupun sama buzzer. Tapi tadi setelah Habib bicara seperti itu, saya memaafkan para buzzer yang menyerang saya. Karena nampaknya itu jadi berkah ya Bib ya, buat saya. Kalau di belakang panggung teman-teman, saya sama Habib itu, saya banyak belajar sama Habib. Saya banyak nanya. Supaya apa? Supaya dia gak nanya saya. Kalau dia nanya saya repot. Mendingan saya aja yang nanya, gitu ya. Dengan embel-embel, Bib saya kan agamanya di bawah antum kan jauh lah gitu ya. Saya tanya terus gitu ya. Termasuk yang susah-susah. Tapi itulah Habib. Nah teman-teman, kenapa saya senang datang ke sini?
Karena saya juga bisa ketawa bareng-bareng teman-teman. Bayangin gue ketawa sendirian. Makanya saya kesini. Ketawa bareng-bareng teman-teman. Dengerin cerita Mas Sabrang tentang mancing, saya ketawa. Dengerin cerita Habib tentang orang Madura, iya saya ketawa. Saya ketawa terus ngeliat mukanya Mas Tri. Begitu-begitu aja soalnya. Ini saya doakan mudah-mudahan Mas Tri jadi bupati ya. Ya. Mestinya memang cita-cita Kenduri Cinta itu adalah menghasilkan pemimpin untuk negeri ini. Jadi pada saatnya nanti kita bisa bilang bahwa itulah pemimpin dari Kenduri Cinta. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya berbahagia sekali setiap kali diundang ke sini dan mudah-mudahan teman-teman juga bahagia lihat saya. Ya. Sebab kalau teman-teman tidak bahagia lihat saya, pasti saya nggak diundang lagi. Sedih. Terima kasih ya teman-teman, jadi itu aja. Kalau tentang ketenangan, Mas Sabrang lebih paham tentang itu. Kadang-kadang begini, ada mahasiswa bimbingan. Terus kan sebagai dosen kan kita kasih tahu ya, harusnya skripsinya itu variabelnya begini. Variable dependence, variable independence gitu-gitu ya. Terus kita kasih tahu kan. Mereka pulang kan pasti. Terus telepon lagi, Pak saya mau bimbingan. Datang lagi, kok belum diubah? Coba, kalau begitu dosennya harus tenang atau harus marah? Menghadapi mahasiswa seperti itu. Tapi dengan hadir ke Maya ini saya bisa tenang karena saya lupa tuh sama mahasiswa yang kayak gitu dan saya bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu hal bahwa kalau dalam Islam itu benar itu penting, tapi yang lebih utama adalah kejujuran. Itu prinsip. Makanya kalau dalam Islam, ijtihad itu orang yang memiliki tingkat intelektualitas dan spiritualitas yang sudah oke, dia itu tetap boleh salah tapi tidak boleh bohong. Salah pun dia mendapat 1 pahala. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Nah, masalah pendidikan kita membolehkan bohong, yang penting nggak salah. Silahkan nyontek, yang penting nggak salah. Sehingga tradisinya tradisi mengutamakan kebenaran di atas kejujuran. Akhirnya terbentuklah mentalitas-mentalitas yang seperti ini sampai menjadi pemimpin. Nggak apa-apa, nyontek, yang penting jawabanmu benar. Yang utama itu adalah kejujuran. Nggak apa-apa salah, yang penting kamu bohong. Karena yang penting kamu jujur. Karena kebohongan itu akan membuat rumit peradaban. Tidak ada yang bisa diklarifikasi, tidak ada yang bisa diverifikasi dari kebohongan itu sendiri. Lihat aja peradaban-peradaban besar. Itu salah satu tantangan terbesarnya adalah kebohongan. Termasuk dalam Islam, kebohongan atas nama Nabi itu lebih dari 1 juta hadis yang terkumpul. Tapi yang benar-benar hanya ribuan. Jadi itu mungkin yang utama. Kebenaran itu penting, tapi yang lebih utama adalah kejujuran itu sendiri. Pak Habib, saya nanya, kalau buzzer tuh hukumannya apa? Buzzer itu kan dibayar. Kemudian kata Nabi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang membayar dan yang dibayar untuk hoax, untuk pencitraan dan lain sebagainya itu tempat duduknya siap di neraka. Kalau gara-gara nyerang saya gimana? Yang diserang dan yang menyerang masuk neraka. Kenapa pada bahagia dibilang saya masuk neraka? Tapi memang saya perlu banyak belajar lah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab 3 sekaligus. 4 tentang ketenangan ini tadi. Tapi kita perlu sedikit punya fondasi. Fondasinya gini, kita punya pemahaman apa itu fakta dari satu sudut pandang tertentu. Nanti kita, itu fondasinya cara berpikir itu. Karena gini,
saya mendefinisikan fakta, karena harus didefinisikan sama Habib. Intinya gini, fakta itu manusia paham, manusia nggak paham, manusia mendefinisikan, manusia tidak mendefinisikan, itu tidak peduli. Kalau ada ya ada. 2 tambah 2, 4, itu manusia nggak kenal matematika, ada ya ada. Udah. Artinya yang keberadaannya tanpa ada, harus tergantung pada interpretasi manusia, kita sebut fakta. Gitu dulu ya. Oke. Terus kemudian kalau kita mau memandang ini semua, saya kalau harus menjawab ini 4 sekaligus, saya harus mengubah sebuah sudut pandang tertentu yang cukup fundamental untuk kita bisa mengekspresikan, untuk kita bisa menerjemahkan 4 itu pada satu bahasa yang sama, sehingga kita tahu menerjemahkannya gimana. Tadi pertama tentang ketenangan, kedua tentang inovasi itu tadi, harus dasarnya bukan karena keinginan inovasi, tapi karena karena kepepet itu tadi. Karena faktanya inovasi ya inovasi. Cek. Ini lebih jelas. Oke. Inovasi ya inovasi, mau datang dari kepepet nggak sengaja atau banyak kok inovasi yang datangnya dari nggak sengaja. Penisilin nggak sengaja. Banyak macam-macam. Jadi faktanya ya ketemu, berguna ya berguna gitu aja. Tapi nanti dari sudut pandang ini kita bisa melihat tentang kebenaran dan satu lagi tentang tentang interaksi itu tadi. Saya pengen mengenalkan sebuah konsep yang mungkin dari satu sudut pandang yang tidak biasa. Kata kuncinya adalah dari survival mode ini tadi. Survival mode itu, faktanya adalah dia ditanamkan pada semua makhluk yang hidup. Mau yang paling tinggi, mau kompleks seperti manusia, maupun yang paling simpel seperti bakteri. Artinya dia punya fundamental fungsi pada sebuah konsep survival itu. Oke, kita lebarkan sedikit. Survival yang biasa kita katakan adalah survival dari seorang makhluk hidup, kan gitu ya. Tapi kita tarik sedikit ke bawah. Mohon maaf ya, jam segini agak pusing sedikit. Moga-moga bisa jadi modal satu sudut pandang lagi. Artinya adalah gini, survival itu yang survive apa sih? Sebuah keberadaan. Artinya konsepnya, sebuah keberadaan itu harus disangga oleh sesuatu. Keberadaan fisik harus disangga oleh makanan. Keberadaan akal harus disangga oleh konsep-konsep, misalnya gitu. Jadi sebuah keberadaan itu selalu ada penyangganya. Oke. Sekarang gini, kita ngomong tentang kebenaran. Orang yang harus terus menyampaikan kebenarannya, artinya kebenarannya harus disangga oleh afirmasi orang lain. Dia tidak memiliki kebenaran, dia hanya memiliki sebuah konsep kebenaran yang harus diomongkan ke orang lain dan orang lain harus setuju untuk membuat kebenarannya itu ada. Paham gak maksud saya? Kadang-kadang kita sekarang punya konsep lain nih. Contohnya gini, kalau followermu sedikit, like-mu sedikit, kamu sedih. Artinya kesenanganmu disangga oleh follower dan like. Lihat, ketika kita puasa, salah satunya adalah kita mencoba meninggalkan penyangga fisik agar kita bergerak ke penyangga yang lebih fundamental. Kalau agama misalnya ngomong gini, nggak ada yang penting kecuali Tuhan. Artinya membawa kemana? Membawa pada sebuah keberadaan yang penyangganya hanyalah Tuhan. Artinya yang lain-lain, fisik, pendapat orang lain, dan seterusnya, itu tidak mengganggu hidupnya. Kenapa orang butuh tenang? Itu tadi. Kenapa orang butuh tenang? Karena dia tidak merasakan utuhnya dirinya sendiri, sehingga dia membutuhkan sesuatu yang dia tidak punya. Untuk menyangga keutuhan dirinya. Saya kasih contoh aja lah, sederhana. Kalau Anda berdoa, pasti manggil nama Tuhan yang Anda sedang nggak punya. Kalau Anda sakit, nyebutnya Tuhan yang maha menyembuhkan. Kalau Anda lagi kiri, Tuhan yang maha kaya. Kenapa? Karena itu Anda butuh kelengkapan penyangga itu untuk menjadi diri yang utuh. Anda merasanya utuhnya harus gitu nih. Apa yang kurang? Anda lihat, kalau orang yang sangat kaya, hidupnya stabil, pasti cari ketidakstabilan. Contohnya ya cari hiburan yang berbahaya, cari pengalaman-pengalaman yang aneh. Karena duitnya sudah sangat banyak. Carinya ketidakstabilan. Tanya orang yang tidak stabil. Makannya tidak jelas. Apa yang dia cari? Kestabilan.
itu bukan, memang manusia itu nalurinya dia tahu bahwa dia butuh utuh untuk menjadi penyangga dirinya, untuk keberadaan dirinya. Nah, tadi pertanyaannya adalah, kalau di akhirat, saya pembuktiannya pakai logik nih, bukan pakai ayat nih. Pakai logik nih pembuktiannya, bahwa kenapa di sana butuh butuh ada yang namanya interaksi. Karena keberadaan makhluk itu selalu berada pada yang namanya limitasi. Untuk dia memahami keberadaan yang lebih luas, dia butuh yang namanya refleksi. Ketika Anda punya, misalnya gini, ketika Anda punya idola, sebenarnya Anda senang idola apa? Enggak, kan Anda enggak tahu idola Anda siapa. Cuman pandangan dari luar, yang Anda lihat adalah refleksi idealmu yang terpancar dari orang itu. Paham? Makanya ada kalimat, jangan deket-deket sama idolamu. Karena ketika kamu cukup dekat, kamu akan melihat sisi yang tidak ideal. Dan kamu kecewa. Ternyata kentutnya bau juga ya. Ternyata gitu. Padahal, kalau kamu kan tidak membayangkan ketika ada orang cantik banget, masuk kentutnya ya bau sih, kan gitu misalnya. Tapi, karena yang kamu cintai adalah imajinasimu yang terefleksi di situ sebenarnya. Nah, artinya kalau kita memandang bahwa manusia itu jalannya, saya nggak ngomong manusia, keberadaan itu selalu ada penyangganya. Kita jadi punya banyak faset nih dalam diri. Penyangga badan apa namanya? Makanan. Ada penyangga akal, ada penyangga soul, ada penyangga ruh, dan seterusnya. Lihat apa yang agama dorong. Kenapa tadi, misalnya tadi kalimatnya, dulu ada perintah jangan terlalu duniawi. Artinya itu bukan nggak boleh sama dunia, tapi jangan penyangga keberadaanmu adalah dunia. Jangan jadikan itu penyangga keberadaanmu. Nggak apa-apa kaya raya, tapi artinya kalau penyangga keberadaanmu bukanlah dunia, kamu miskin juga nggak masalah. Bayangkan kalau penyanggamu adalah Tuhan, keberadaanmu akan seabadi adanya Tuhan itu. Kan gitu. Itu kan yang diajarkan oleh agama, kan sebenarnya kamu didorong nih untuk memahami penyangga sejatimu sebenarnya apa. Karena badan pasti mati. Ruh mungkin hidup bisa di alam lain, tapi dia akan butuh penyangga yang lain nih. Sebelum pemahaman kita kafah bahwa penyangga kita tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dan kalau sudah penyanggamu Tuhan dan tidak ada yang lain, kita terserap pada penyangga itu sendiri. Kan gitu kemudian. Seperti tetesan air yang sudah masuk ke lautan, semua air itu pengen menuju lautan, dan ketika dia sudah menjadi satu dengan lautan, tidak ada lagi yang namanya tetes air. Karena dia tidak butuh penyangga lagi, dia sudah jadi bagian dari lautan tersebut. Itu sudah konsep ini. Kalau kamu menyadari dalam dirimu, penyangga hidupmu apa sih? Yang membuatmu bahagia apa sih? Yang membuatmu resah apa sih? Yang mengganggu keberadaanmu apa sih? Itu Anda akan mulai punya metodologi untuk memilah diri nih. Kok saya masih sedih nih sama follower yang sedikit? Artinya penyangga hidupmu. Itu masih ada orang lain di sekitarmu yang butuh, sehingga perilakumu nanti akan terpengaruh dari keinginan survival itu tadi. Bahwa survivalnya bukan wadak, iya, bukan badan. Tapi survivalnya survival di sisi yang lain. Karena kamu masih butuh afirmasi kebenaran dari orang lain, afirmasi like dari orang lain, afirmasi follower dari orang lain untuk kamu merasa, aku nih ada. Orang yang jarang melihat dalam dirinya sendiri, dia tidak akan kenal dirinya, dan penyangganya hanya dari sekitarnya. Itu yang membuat dia kehilangan dirinya. Kan gitu. Terus kemudian nanti ketika masalah tentang inovasi dan seterusnya, kita lihat faktanya. Penyangga dari inovasi itu apa sih? Ketika dia dipakai orang banyak, sesuatu yang baru dan bermanfaat, udah. Mau dikategorikan sebagai inovasi, mau dikategorikan sebagai tempe, kambing, dan seterusnya, itu kosakata saja untuk merepresentasikan sebuah fakta atau sebuah konsep. Nah, kita perlu clear pemisahan terhadap simbolisme dan faktanya. Karena semua, kalau kita ngomong ini, kita berkomunikasi dengan simbolisme semua. Faktanya adalah yang dibalik dari yang disimbolkan tersebut. Artinya, A bisa ngomong inovasi, B bisa ngomong nggak inovasi. Apakah inovasi yang benar-benar inovasi karena datangnya dari kebutuhan dan bukan dari keinginan, itu kategori kecil. Karena faktanya adalah ketika kamu membuat sesuatu baru, sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk orang lain,
dan diadopsi oleh orang banyak sehingga masuk pada garis sejarah, gitulah katakanlah. Itu sudah, mau orang ngomong nggak inovasi udah nggak peduli. Faktanya kamu bermanfaat untuk orang banyak, selesai. Khairun nas anfa'hum linnas. Manusia, wah jikir, langsung dia sih, jarinya Gus bajingan. Apa artinya? Udah kamu jadi manusia yang paling baik kan gitu. Karena kamu tidak lagi hanya membutuhkan penyangga. Kamu punya kesempatan menjadi penyangga untuk keberadaan orang lain. Kenapa menjadi orang tua itu menjadi sebuah peran yang sangat-sangat suci. Karena dalam satu rentang waktu hidupmu, kamu menjadi penyangga dari kehidupan. 3, cinta ibu itu tidak bisa dibayar. Karena tanpa penyangga itu nggak ada cerita seterusnya. Udah, selesai. Dan penyangga, kamu menyangga satu kehidupan ini, fisik sekalipun wis. Nggak usah akal dan fisik. Ini kan tadi mengandung fisik. Melahirkan fisik. Menyusui fisik. Fundamennya ya. Walaupun menyusui pasti pakai cinta dan seterusnya, tapi fundamennya fisik. Itu sudah dihargai segitu tingginya. Apalagi penyangga-penyangga yang lain. Simbah di sini, sepemahaman saya adalah penyangga hati-hati yang resah. Simbah sangat tahu kumpulan Ma'iyah awalnya adalah kumpulan dari rambutan protol. Itu istilahnya dari Cak Prio Aljabar. Cak Prio Aljabar, Surabaya. Ini kumpulan rambutan protol. Ini masyarakat yang tidak diterima di dunia intelektual, kalah di dunia ekonomi, tidak punya tempat kumpul, yuk kumpul neng kene poro kiri bareng yuk. Udah yuk kita mau ngumpul, kita saling menyangga satu sama lain. Sangganya bukan karena kita pengen duit, sangganya karena kita pengen tidak pamrih satu sama lain. Sangga kita adalah pengen mencari jati diri agar bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Monggo dieksplorasi lebih lanjut satu sudut pandang ini. Ini satu sudut pandang yang saya tawarkan. Bagaimana mendefinisikan diri, bukan mendefinisikan diri, bagaimana mendefinisikan semua keberadaan. Itu dilihat dari penyangganya. Ketika kamu sudah menyadari dirimu itu penyangga keberadaannya apa, nanti akan langsung didefinisikan ada. Nanti kelihatan lama-lama. Ini tidak fundamen, ini sementara. Wong penyangga fisik aja sementara, apalagi penyangga like dan follower. Gimana kamu menyandarkan keberadaanmu pada sesuatu yang tidak abadi? Itu nggak make sense, nggak logis. Kan gitu. Makanya agama ngajaknya menyandarkan pada sesuatu yang abadi. Yang penting Tuhan tidak marah. Mari kita dekat sama Tuhan. Intinya apa? Agar kita menyangga, bersangga pada Tuhan. Logikanya sederhana. Kalau kita bersangga kepada yang maha yang memiliki segalanya, kita akan diberikan semua yang kita butuhkan untuk menjadi berada. Karena berada sendiri adalah perintah dari Sang Maha. Mesti ono ayate beb aku kelingan tapi ra enak ngomong. Semua rezeki sudah disediakan, nikmat mana yang kau yang kau dustakan. Udah disediakan semua sama Tuhan. Bahwa kamu tidak bisa merasakan kenikmatannya, stupidmu, kan gitu. Saya pernah ditanyain gini, apa sih enak saya pernah menyatakan, bukan ditanyain, saya pernah menyatakan, Anda tidak tahu nikmatnya hidup sebelum kamu merasakan mati. Dan kamu menyanyiakan hidup. Contoh paling sederhana adalah kalau kamu mati nggak bisa garuk pantat. Kamu tidak bisa merasakan nikmatnya garuk pantat sebelum kamu merasakan bisulnya banyak. Nek bisulmu banyak, ya Allah kangen namanya garuk pantat itu tangan. Karena saya ini empiris saya mengalami ketika muda, banyak jerawat di muka saya dan saya punya kekangenan luar biasa untuk menggaruk muka. Dan tidak bisa menggaruk muka tanpa mengalami kesakitan. Dan ketika nggak punya jerawat, garuk muka itu kenikmatan yang tidak pernah saya bayangkan akan saya syukuri suatu hari. Dan saya membayangkan betapa banyak sesuatu hal yang tidak saya syukuri. Hanya karena saya tidak pernah merasakan, tidak mendapatkan akses itu. Kan gitu. Hidup cuma sebentar, itu pasti. Yang disangga oleh fisik. Tapi yang disangga oleh cinta, yang disangga oleh keberadaan, kesadaran tentang Tuhan akan hidup selamanya. Semoga kita teman-teman Ma'iyah hidup pada sangga yang sejati, bukan pada sangga-sangga yang fana. Matur nuwun, itu saja.